juga akan menghadiri diskusi roundtable yang akan dihadiri oleh para tokoh-tokoh dunia yang diundang oleh Panitia Jayat Award ini. Kemudian insya Allah pada tanggal 6 Februari yang akan datang, Ibu Mega dijadwalkan akan ketemu dengan Pangeran Khalid dalam satu pertemuan bilateral. Topik petang ini kita akan membuka sebuah kontradiksi yang kalau ditimbang-timbang itu jauh banget. Jauh dalam hal apa? Ya substansi apa yang diperjuangkan sama dua sosok yang sama-sama sudah jadi mantan presiden. Lah terus kontradiksinya soal apa? Ya kiprah para mantan presiden sekarang ini yang jelas belum lama ini yang baru pensiun kan Jokowi. Jokowi muncul di acara Rakernas PSI dan semua sudah ngerti yang terjadi di Makassar akhir pekan lalu itu. Wes dawa mudeng. Banyak disiarkan di mainstream. Jokowi berteriak-teriak mau kerja keras untuk PSI. Mau habis-habisan buat PSI. Hingga mau mati-matian demi PSI. Masa siap mati hanya buat partai? Gak ada tuh ajaran agama yang mengajarkan kitab oleh boleh bertaruh nyawa demi partai itu. Ya seperti yang tak ulas di ngompol kemarin itu, Jokowi seolah-olah mau serius dan gak main-main demi kemenangan partai gajah ini. Tapi apakah sejatinya begitu? Demi PSI apa demi Gibran? Menurut keyakinan saya, menurut analisis Begawan, Jokowi akan bekerja keras tuh buat Gibran. Akan mati-matian untuk Gibran. Dan bakal habis-habisan demi Gibran. Bukan buat PSI. Coba deh putar ulang rekamannya. Lalu kata-kata PSI itu diganti dengan Gibran. Coba. Lebih cocok yang mana? Memakai kata PSI atau Gibran? Seorang yang sudah purna tugas sebagai presiden lalu masih ngomongin tentang kekuasaan. Jelas bentuk ketidakpantasan. Salah aspek etikanya nggak ada. Ibarat lurah, wis lengser ke Prabon di desa. Sudah tidak bisa menjabat lagi. Lah kok masih umyak tentang posisi lurah. Itu jelas sesuatu yang gak normal. Kalau mau mendukung seseorang ya sewajarnya. Apalagi mendukung di saat belum masanya kampanye. Apa gak ngaco kalau ada yang seperti itu? Idealnya apa yang diucapkan dan diperjuangkan seorang mantan presiden itu sesuatu yang lebih besar, lebih bermanfaat, lebih menjadi contoh teladan bagi masyarakatnya. Sebuah hal yang memiliki dampak dirasakan oleh banyak orang. 10 tahun diberikan fasilitas oleh rakyat. Kenapa setelah selesai tidak memberikan dampak yang positif bagi rakyat? Konyol. Coba bandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lain. Selain itu bekas petinggi negara, apa ya gak isin, gak malu. Yang dipikirkan hanya cuma jabatan terus, kekuasaan terus. Sementara kondisi rakyat, situasi alam, pertumbuhan ekonomi, ora digagas. Loh kalau sering bicara perkara-perkara substansi, berarti memperlihatkan derajat seseorang sudah pada taraf tokoh bangsa. Nah isi ngomong jabatan levelnya sekedar tokoh partai saja, tokoh kelompok tertentu. Lah apa tokoh sembako? Yang dipikirkan mung buta bati tok aja, untung tok aja. Lah silakan cek. Apa pernah ada seorang bekas presiden selain Jokowi berjanji mau ke sana kemari demi kursi partai? Kalau pernah jadi presiden bicara di tingkat partai, topiknya idealnya sesuatu yang jauh lebih besar. Saya contohkan. Bu Megawati Soekarno Putri dalam berbagai kesempatan, gak hanya ngomong partai saja. Ketika dia ngomong partai di depan para kadernya, di acara Rakernas PDIP misalnya, yang berlangsung bulan lalu, apa yang dia omongkan? Beliau menekankan pentingnya deforestasi, memulihkan kerusakan hutan. Itu berdampak bagus buat rakyat dan negara. Bukan mau kerja mati-matian, bukan mau membela mati-matian. Enggak, karena dia tahu PDI Perjuangan kuat dan saatnya untuk memikirkan rakyatnya. Apakah Mbak Mega menjerit-jerit kudu menangkan Bandeng? Enggak. Siap habis-habisan buat Bandeng? Enggak juga. Apalagi mau mati-matian demi PDIP? Enggak.
Enggak juga. Kenapa? Kan pemilu sama pilpres itu masih lama. Boso Jawanya itu tasih dangu. Kok yang gigi mongso? Terus kenapa Mbak Mega di ajang internal partai mengingatkan buat menghutankan kembali banyak alam kita? Sebab beliau tahu banyak bencana alam akibat keserakahan para pejabat kita sekarang. Ya mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak peduli dengan alam ini. Dan bencana itu jelas mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat. Apa hal yang sama juga diterapkan oleh Partai Gajah? Enggak. Malah justru Sekjen Partai Gajah itu adalah yang harus bertanggung jawab untuk alam Indonesia ini. Karena apa? Karena dia Menteri Kehutanan. Jadi kelingan Menteri Kehutanan hubungannya karo gajah. Loh, meski kita tahu hutan Sumatera, khususnya Taman Nasional Teso Nilo rusak. Fauna kita yang paling terkena dampaknya yo gajah di Sumatera itu. Lalu kok partai yang berlambang gajah malah tidak bicara perkara rusaknya alam? Apa gajahnya arep dintek ke ben nemplek nang gendera? Apa orientasi gajah-gajah ndas Sampang? Sudah tak lagi di hutan. Gajah-gajah ikut partai aja, nggak usah di hutan. Malah jajah milangkori kemana-mana. Loh kalau ini malah nyari kursi-kursi jabatan. Loh kalau benar tentu memprihatinkan. Gajah diajak neng Senayan apa yuk gelem itu. Gajah itu hidupnya di hutan, bukan di Senayan itu loh. Sampai gede mangane akeh, anaknya sithik. Loh pemilu dan pilpres buat sebuah partai politik itu penting. Tujuannya itu. Tapi ajangnya 5 tahun sekali, bos. Dan masih 4 tahun lagi. Baru kita akan menyiapkan ajang pilpres dan pemilu. Dari sekarang ini. Kenapa sih kita tidak banyak berbincang, berdiskusi, ngerembuk buat perbaikan alam Indonesia? Demi kesejahteraan rakyat misalnya. Waduh. Ini kawan mau memperlihatkan. Sebelumnya kan pendukung Jokowi membangga-banggakan keterlibatan Jokowi di ajang Bloomberg Forum setelah acara di Singapura. Terus ngopo? Ada yang mengundang dia lagi? Apa follow up dari Bloomberg? Manfaatnya apa buat negara, buat rakyat? Renek. Tapi mengapa para penjilat, para pendukung, para pemujanya begitu euforia ketika Jokowi dipilih sebagai salah satu dewan di Bloomberg, anggota, penasihat apa ambuh gitu loh. Gak ada itu manfaatnya. Coba sandingkan sama aktivitasnya Bu Mega saat ini. Iya hari ini aja. Beliau itu lagi berada di Uni Emirat Arab. Bayangkan umur sudah hampir 80 tahun tapi masih fit. Pikirannya masih cerdas buat kepentingan rakyat dan bangsa kita ini. Buat bicara tentang spirit kebangsaan kita. Beberapa hari lalu beliau sudah tiba di Uni Emirat Arab dan tidak pun hanya hadir di acara utama loh. Human Fraternity 2026. Agenda lain juga penting dijalani oleh Ketua Umum PDIP itu adalah menyempatkan meninjau kedutaan besar kita yang ada di Abu Dhabi dengan ditemani sama duta besar yaitu Pak Yuda Nugraha. Hebat nggak? Mana itu pendukung Jokowi? Hah? Mau nyinyir? Bandingkan dengan Bloomberg. Nggak setara, bos. Lo paling tidak buat mencermati bagaimana pelayanan warga negara kita di sana. Di negeri yang kaya akan minyak itu. Dan kehadiran Bu Mega di sana buat bicara di Zayed Awards bersama para pemimpin perempuan tingkat dunia. Ada yang dari Lebanon, itu diwakili oleh Nehmat Auds. Kemudian ada dari Asito Buto Azardani dari Pakistan. Tokoh wanita yang hebat. Terus juga Veronica Alcozir Gracia, ibu negara Kolombia. Serta undangan lain. Wanita-wanita hebat di seluruh dunia. Salah satunya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Mantan Presiden Indonesia. Ketua Umum Partai. Hebat kan? Yang turut hadir di Zayed Award ada Presiden Azerbaijan, Perdana Menteri Armenia, Presiden Timur Ramos Horta, Ketua Senat Kazakhstan, serta pimpinan dunia yang lain. Banyak di sana itu. Hah?
Jadi jangan dikira loh, bila sosok Bu Mega mesti termasuk yang paling senior meletakkan jabatan kepala negara ini. Namun di mata internasional, ingat loh, di mata internasional masih tertarik dengan pokok-pokok pikiran beliau. Dia dibutuhkan, bukan hanya di negara kita. Dunia ini membutuhkan pokok-pokok pikiran beliau. Artinya apa? Panjenengan bisa menyimpulkan sendiri. Tidakkah ini jauh lebih membanggakan bangsa ini? Aku kui kadang yang grantes dengan ucapan-ucapan kotor. Para pendukung-pendukung Jokowi, para pemuja mereka, para pembenci-pembenci Mbak Mega, para haters-hatersnya Mbak Mega. Lo nyebut nama Bu Mega setidak sukaannya Begawan sama Jokowi. Paling pol aku nyebutnya dengan panggilan Mulyono. Ya. Setidak suka-sukanya Begawan loh. Dengan panggilan Mulyono, sementara haters lain ngono kae lo, sedih sebenarnya membaca sebutan-sebutan itu. Begawan ya tidak suka melihat visual wajah Jokowi diedit pakai AI misalnya, lalu ditempel di tubuh seorang perempuan. Saya nggak suka, nggak mau seperti itu. Lalu dijoget-jogetin, hatiku meru tato. Lah kok begini caranya, tidak pro ke pihak lain, tidak seperti ini. Ingat loh, Ketua Umum PDIP ada di sana tidak sekedar sebagai undangan biasa. Selain sebagai narasumber, soalnya dulu Bu Mega pernah jadi Dewan Juri Zayed Award di tahun 2024. Pada waktu itu Bu Mega jadi juri. Hebat kan, tingkat dunia. NU dan Muhammadiyah yang memperoleh penghargaan itu. Apa kemudian pas jadi juri, Bu Mega nyari wong PDIP buat dapat penghargaan? Enggak. Dia tidak banci ladang. Tahu banci ladang? Tidak tidak berat sana, tidak berat sini. Sama, objektif. Nah inilah sikap keteladanan yang sesungguhnya seorang pemimpin. Seseorang tahulah kapan bisa bersifat profesional dan kapan bisa bicara kepentingan partai. Bu Mega bisa menempatkan diri. Kalau bahasa Jawa itu empan papan, itu sangat dipakai oleh seorang pemimpin partai, Bu Megawati Soekarno Putri. Bukankah kita ngerti toh, di tahun 2024 banyak petinggi NU itu tidak ngeblok ke PDIP. Enggak. Malah merapat lawan PDIP loh waktu itu. Penghargaan yang diberikan didapat Bu Mega jelas bentuk pengakuan bila kepemimpinannya itu diakui juga sama dunia. Dan dalam bentuk kesempatan mepresentasikan materi di acara Zayed Award itu. Bu Mega banyak mengupas tentang falsafah pemersatu bangsa, yakni tentang Pancasila. Hebat. Pertemuan yang diselenggarakan di Museum Zayed menekankan soal 5 dasar atau falsafah hidup rakyat. Mengenai spirit gotong royong, hingga menegaskan soal hak yang sama untuk warga negara di mata hukum. Lu saking niatnya bangsa kita menyetarakan hak, bahkan memanggil presiden pertama itu dengan sebutan Bung. Bapaknya itu. Bukan yang mulia. Tidak hanya bicara Pancasila, Bu Mega juga mengenalkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Konsep itulah mampu menjaga, mengutuhkan persatuan di tengah-tengah keragaman Indonesia yang majemuk ini. Sampai sekarang. Falsafah Pancasila bukan sekedar ideologi formal, tetapi juga ideologi yang jadi jiwa bangsa Indonesia ini. Nah, setelah bicara diskusi di Zayed Award, Bu Mega masih punya agenda lain. Lu sibuk. Semua membutuhkan, semua ingin mendengarkan, menunggu seorang pemimpin partai yang dulu mantan presiden, yang masih dielulukan, masih ditunggu-tunggu. Apa yang ada dalam pikirannya? Masih ditunggu buat berjumpa dengan Pangeran Uni Emirat Arab, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lah mungkin ini tadi, beliau bertemu sama pangeran itu. Yang tinggi, ganteng gitulah, khas orang Arab. Coba apa ada yang bisa menjelaskan? Waktu Jokowi ada di Bloomberg Economic Forum itu, selain jadi narasumber, terus acaranya apa itu? Ya paling bertemu Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Bar kowe ya mulai mantuk tahu pulang.
Nah, meski para pendukung kubu sono, pembenci banteng, ngiranya baru sekarang tuh Bu Mega punya acara internasional. Loh, salah besar. Ya ngono kuwi, berarti kalian itu ya kutu kupret. Mau mulek, orang ngerti dunia lain. Seperti kata dalam tempurung. Hah? Pengakuan dunia pada peran dan pemikiran Mbak Mega bukan baru tahun ini saja terjadi. Lagian selama ini kalau urusannya dengan pemerintah Uni Emirat Arab, Pak Joko itu relatif dekat loh. Loh emang masjid di Solo sana yang Masjid Sayyid itu bukan bantuan atau sumbangan mereka. Jelas itu. Wong jenenge wae padha. Lalu bentuk bangunannya itu miniatur dari Masjid Sayyid di Uni Emirat Arab sana. Kenapa yang diundang dilibatkan? Diberi ruang bicara Dudu Jokowi? Yuk jangan tanya saya. Tanya ke sana ke negara Uni Emirat Arab. Kenapa yang dipanggil Mbak Mega? Yang pasti tahun kemarin, Mbak Mega juga turut berkontribusi dalam ajang di tingkat dunia. Misalnya pas Februari tahun lalu tuh Bu Mega juga turut bicara dalam ajang World Leader Summit on Children Rights. Wah hebat. Acara itu terselenggara di Roma, Italia. Eropa sana. Wadem. Loh pada acara tersebut Ketua Umum Partai Banteng ini menekankan hak-hak anak yang sering terabaikan, yang sering tidak dilindungi, bahkan hilang begitu saja. Apalagi anak-anak yang hidup di negara perang, seperti di Palestina, di Ukraina, jalur Gaza, tenan itu. Sing disampaikan ngono kuwi dudu karangane wong Begawan. Hah? Apa nih? Mbok rumangsa ngonten kayak gini kayak YouTuber sebelah itu. Sing dukung gajah itu loh. Cuma nyumat gathuk. Nah, kelasnya ngompol yang Mbak sampaikan itu gak model kayak gitu. Kita punya data komplit untuk kita sampaikan agar masyarakat paham akibat ketelitian informasi atau memverifikasi berita. Begawan tidak akan atau sulit memberi informasi yang benar, yang fakta, yang sifatnya bukan asal-asalan. Nah, di pertemuan World Leader Summit yang saya sebutkan, Bu Mega berkesempatan berbincang sama Al Gore. Itu bekas wakil presiden Amerika. Ya meski berbincang bertiga sama Mbak Puan, karena tidak ada translatornya atau penerjemah, mereka ganyi kok. Tahu ganyi itu. Seolah-olah pertemanan mereka itu akrabnya sudah lama. Tentu yang bahasa yang dipakai ya bahasa Inggris, itu bahasa Semarangan atau Surabayaan enggak. Nah, buat yang belum ngerti, yang belum kulino ngobrol sama bule, sok rapede. Namun sebenarnya mereka itu orang-orang yang terbuka. Kalau bisa banyak berbincang, tukar informasi, maka kita mudah buat akrab dengan mereka. Jadi duduk empet-empetan itu bukan masalah. Nah, ini visual yang tak tunjukkan asli. Duduk editan ini, bukan editan ini asli. Ngomong yang orang niat ngonten wae, tak nganggo AI loh. Ini asli. Sudah itu saja. Oh, enggak. Acara Bu Mega tahun kemarin tidak hanya itu. Pada bulan Juli, Mbak Mega juga jadi keynote speaks di Tiongkok loh, atau negara Cina sana, dalam sebuah forum bertajuk Peradaban Global. Loh, pada kesempatan tersebut Putri Sulung Bung Karno menggambarkan betapa pentingnya dunia baru tanpa eksploitasi. Lah piye nek ngono kuwi? Kiprah Mbak Mega meski sudah lebih dulu mantan dan usia lebih sepuh, dunia masih respect sama dia, masih membutuhkan pemikiran-pemikiran Mbak Mega. Hebatnya di sini seorang pemimpin. Maka meleklah, terbukalah mata mereka para pendukung Jokowi. Para pemuja, para penjelitnya Jokowi. Lihat secara objektif. Jangan kayak kata dalam tempurung, mau tingak-tinguk. Dan enggaknya itu aja loh. Walaupun Mbak Mega hanya lulus dari SMA dibandingkan sama lulusan kehutanan UGM, tapi jasanya Mbak Mega asli gitu loh. Kok rumangsaku lebih dihormati yang lulusan SMA. Tentu kita semua merasakan betul betapa beda karakter antara presiden kelima dan presiden ketujuh. Mbak Mega sudah selesai dengan dirinya sendiri kok. Kekuasaan itu adalah amanah Tuhan.
Bukan sekedar usaha keras manusia, apalagi syahwat nafsu duniawi. Meski sudah lama jadi ketua umum partai, belum pernah sekalipun PDIP mengusung anaknya buat jadi capres atau cawapres. Entah Mbak Puan, entah Mbak Mas Prananda. Tidak sekalipun nanti diajukan PDIP anak-anaknya. Sementara Jokowi yang baru saja purna, malah rambung waktu itu. Wes memprioritaskan anaknya, menantunya. Meski kemampuannya kita semua tahu belum saatnya. Nah, nek wis tak gambar kayak ngene iki. Nek kalian tetap ngengkel, tutup mata, mau picek kuping budek ya wis. Hanya wong nek lagi jatuh cinta itu, tai kucing rasa coklat. Sejuta rasanya. Jegura jurang. Oke, salam begawan, salam ngompol. Dadah.